Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beraneka macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat serta panjang umur, sehingga kita semua dapat beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta kita pengikutnya, insya Allah kelak kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agus Pian dengan nomor induk mahasiswa 22130098 dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang mana saya membuat video ini tentang sebuah hadis tarbawi atau hadis pendidikan. Sebelumnya kami haturkan salam hormat kepada Bapak dosen, Bapak Nurul Huda MPD selaku dosen mata kuliah hadis tarbawi. Mudah-mudahan kita semua serta Bapak dosen diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah dalam sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah hadis yang dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, berilah kemudahan dan janganlah kalian mempersulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat mereka lari. Berdakwah kepada masyarakat bukanlah perkara yang mudah, kita ketahui itu semua. Berdakwah kita, saat kita berdakwah di masyarakat, tak selalu dakwah kita langsung diterima di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dahulu saat menyebarkan agama Allah tidak langsung diterima oleh masyarakat Mekah dan Madinah. Ada kala Rasulullah dihina, ada kala Rasulullah dicaci dan dimaki oleh kafir Quraisy. Banyak kisah-kisahnya yang kita ketahui, cerita-ceritanya yang kita ketahui, bahwa dakwahnya Rasulullah tidak langsung diterima. Ada step by stepnya, bertahap. Ada penolakan keras bagaimana, menerima sebagaimana. Sebagian malah lari dari dakwah kita. Ada juga yang lari dari dakwah kita. Bukan sekedar lari, malah mereka mencaci maki kita. Ada mereka bilang kita sok iye lah, sok alim lah, sok suci lah. Begitulah dalam berdakwah. Hidayah Allah memang milik Allah. Hidayah ini hanya emang milik Allah. Allah lah yang memberikan hidayah. Namun dia membuat hidayah itu teranugerahi kepada seseorang melalui usahanya. Dan tentunya usaha kita mengajak manusia kepada Allah mesti merujuk kepada kebaikan-kebaikan sebaik-baiknya teladan, yaitu Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma untuk berdakwah ke Yaman. Mereka menyampaikan pesan emas kepada kedua sahabat tersebut, berilah kemudahan dan janganlah mempersulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun pesan ini singkat, namun maknanya sangat luas. Dan banyak faedah-faedah penegasan bahwa perintah tersebut hanya sekali saja, namun dalam segala kondisi, karena bisa menjadi seseorang muslim memberikan kemudahan pada orang lain, dan di suatu waktu namun di waktu yang lain dia mempersulit. Begitu pula
perintah memberi kabar gembira dan larangan membuat lari. Dengan demikian yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Mu'adz bin Jabal mengimami sholat isya bersama Rasulullah, lalu pulang ke masjid kampungnya di Bani Salamah, sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain, Qiblatain, dan mengimami sholat orang-orang di sana dengan membaca surat Al-Baqarah. Ada seorang laki-laki yang keluar dari barisannya dan sholat sendiri. Maka setelah itu Mu'adz menegurnya. Laki-laki ini tidak terima, lalu mengadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguhnya aku sholat di belakang Mu'adz, karena Mu'adz ini bacaan sholatnya sangat panjang, bacanya Al-Baqarah. Bayangin aja, keladem berapa jam itu ya, Al-Baqarah yang dibaca sholat imam, lagi ngimamin jamaah bacanya Al-Baqarah. Lalu Rasulullah bersabda, sungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain lari. Barangkali ada di antara kita yang seperti ini, kita jadi imam sholat bacaannya panjang, Ali Imran, Al-Baqarah. Di rakaat pertama Al-Baqarah, di rakaat kedua kita baca Ali Imran. Kelas dan makmumnya lari bisa. Hal mudah seolah-olah seorang karena kita sering tidak sadar telah membuat orang lain ini lari dengan mendakwahkan mereka hal-hal yang memberatkan mereka, yaitu dengan menekankan hal-hal yang sunnah menjadi seolah-olah wajib, dan menekankan hal-hal mubah seolah-olah makruh bahkan haram. Misalnya mendakwahi orang yang sholat fardunya masih sering bolong. Tentunya kita mendakwah kepada mereka sholat itu yang wajib hanya 5, yaitu yang kita ketahui ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Yang udah dulu, jangan kita mendakwahi mereka didakwahi suruh sholat rawatib, sholat sunnah, sholat duha, tahajud, yang berat-berat nanti dulu. Kita perintahkan kepada mereka yang wajib-wajibnya dulu. Kita bilang kepada mereka sholat paling 10 menit sih, 5 menit sih, jangan kita tinggalin sholat. Begitu kita permudah sehingga mereka ringan untuk melaksanakan tersebut. Lalu tentang bersuci, amat banyak kemudahan Islam. Rasulullah SAW mempermudahkan seorang dalam bersuci ini. Islam mengajarkan kita untuk bersuci dengan air. Tapi tak kala kita sedang di padang pasir, di hutan, tidak menemukan air, maka kita bisa bersuci dengan debu, dengan tanah. Ya, permudah. Rasulullah permudah. Agak susah. Lalu sholat. Ketika sholat diwajibkan untuk berdiri, lalu tak kala kita ada uzur syar'i yang membuat kita tidak bisa berdiri, bisa kita lakukan dengan cara duduk. Dengan cara duduk kagak bisa juga. Kita bisa dengan rebahan nggak bisa juga, bisa, dan lain sebagainya. Lalu tentang pakaian sehari-hari, harus pakai gamis, peci, celana setengah betis. Jawaban tentu tidak. Sebagian dari itu sunnah saja, dan sebagian yang lain mubah. Kondangan pakai batik biar estetik gitu, estetik of baju koko tidak masalah, malah bagus. Pakaian boleh apa saja, menutup aurat dengan sempurna. Celana boleh sampai tepat di mata kaki. Jilbab tidak harus hitam, boleh warna lain, asal tidak mengandung perhatian laki-laki dan tidak mengundang kejahatan-kejahatan yang akan menghampiri diri kita. Tentang menuntut ilmu, apakah harus selalu hadir di majelis ilmu? Kagak. Sesungguhnya aku sahabat Umar, ketika sahabat Rasulullah SAW dalam kondisi bekerja, sahabat Rasulullah ini bergantian datang majelis ilmunya Rasulullah. Entar Seninnya Umar, Selasanya Umar, dan suatu saat mereka bertemu dan menceritakan apa yang mereka kaji pada saat itu. Sehingga
tetap mendapatkan ilmunya walaupun mereka tidak hadir. Jadi saling sharing, mempermudah, jangan mempersulit. Jangan menekankan seorang jamaahnya, lo harus hadir majelis ilmu besok, kagak hadir kagak dianggap murid. Itu kan mempersulit. Sedangkan mereka di sehari itu mereka harus kerja. Ketika ia datang majelis ilmu, lalu di rumahnya ada keluarga, anak istrinya, ada keluarganya, anak istrinya yang harus mereka dia nafkahkan, harus ia berikan nafkah. Lalu ketika ia datang ke majelis ilmu, dia tidak bisa menafkahinya. Jadi kita bergantian saja, permudah. Jangan menekankan hal itu menjadi wajib, yang sunnah menjadi wajib, dan jangan kita buat hal-hal yang makruh menjadi haram. Itu pesan Rasulullah yang tadi disampaikan. Nah, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang sedikit kita sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun urusan akhirat. Lalu bolehkah kita menyampaikan dengan keras dan penuh caci maki? Justru ini tidak boleh. Kita tidak boleh mencaci maki orang dalam mengajak kebaikan. Tidak boleh dengan kekerasan. Kita permudah, karena Rasulullah saja saat berdakwah itu secara halus, secara diam-diam, secara tidak menggunakan kekerasan. Merangkul bukan memukul, memikul bukan memukul. Ya, kita mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.